selamat malam pemirsa. One on One kembali menjumpai Anda bersama saya Tisa Noveni. Kita ketahui pemirsa bahwa lebih dari 2 pekan belakangan ini kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Jawa Barat yang terjadi sekitar 8 tahun lalu, tepatnya tahun 2016, mendapatkan perhatian yang luar biasa dari masyarakat, terutama pasca munculnya film mengenai peristiwa pembunuhan ini. Dan selain itu pemirsa, ternyata kemudian meskipun sudah ditangkap 1 DPO, ada muncul kejanggalan. Ada yang merasa tidak percaya bahwa Peggy Setiawan ini adalah salah satu pelakunya, termasuk juga otak dari pelaku peristiwa pembunuhan tersebut. Kemudian muncul lagi peristiwa lainnya yang juga menjadi pertanyaan dari masyarakat mengenai hilangnya 2 DPO. Dari awalnya disebutkan ada 3 DPO, ternyata hanya ada 1 DPO saja yang sudah ditangkap, yaitu Peggy Setiawan. Terakhir kita juga melihat ada statement dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa kasus Vina dan Eki ini harus mendapatkan atensi dan harus segera diselesaikan. Nah, saat ini pemirsa, untuk membahas mengenai apa sebetulnya yang terjadi, sudah sesuai dengan prosedurkah untuk penanganan masalah pembunuhan Vina dan Eki ini, kami saat ini sudah bersama dengan Kapolda Jawa Barat periode 2016 hingga 2017, yaitu Pak Anton Carlyan. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir langsung nih ya Pak ya, dari Kuningan datang ke TV One untuk kita berbincang bersama untuk membahas mengenai persoalan pembunuhan Vina dan Eki ini. Dari Tasik. Oh, dari Tasik, mohon maaf gitu ya, sama-sama Jawa Barat begitu ya Pak ya, dari kampung halaman. Sekarang aktivitas berarti setelah pensiun kembali ke kampung halaman ya Pak ya? Ya, ke kampung halaman aja. Sudah tidak berdomisili di Jakarta lagi ya? Jadi orang kampung, Mbak. Jadi orang kampung, tapi aktivitas luar biasa juga berarti di sana ya Pak Anton ya? Masih dipercaya oleh TV One. Ini Pak, kita mau berbincang soal peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Ngomong-ngomong, ketika tahun 2016 itu Pak Anton Carlyan sudah jadi Kapolda Jabar belum? Sudah ketika jadi, peristiwa tersebut terjadi. Jadi saya itu tanggal 16 Desember. Sementara kasus ini tanggal 27 Agustus 2016. Namun ketika saya cek P21 itu tolok ukur polisi bekerja dengan lengkap, yaitu ya sekitar 23 Desember. Jadi hanya sekitar 5-6 hari lah setelah saya jadi Kapolda, kasus ini selesai dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, tapi selama 5 hari itu kasus ini sempat Pak Anton baca atau mungkin Pak Anton pelajarin nggak sih kasusnya pada saat itu? Ya, karena kasus ini sudah di penghujung, ya alhamdulillah kasus ini juga tidak dilaporkan oleh Direskrim karena dianggap sudah selesai, tidak menjadi atensi dan tidak meresahkan masyarakat. Kalau dari awal sangat meresahkan, tentu saja ini akan di take over, akan diambil oleh Polda Jabar. Tapi karena dipandang cukup Polres saja untuk menangani, makanya ditangani di Polresta Cirebon. Makanya keputusan pengadilannya pun juga adalah Polresta Cirebon. Apabila ditangani oleh Polda, biasanya di Kajati, Kejaksaan Tinggi. Itu tolok ukurnya. Jadi waktu itu 8 tahun yang lalu, meskipun kasus ini sempat menghebohkan, mungkin di Cirebon meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan, awalnya kecelakaan, ternyata diduga ada peristiwa ruda paksa, kemudian juga diakhiri dengan peristiwa pembunuhan. Ini tidak mendapatkan atensi dari masyarakat pada saat itu berarti ya Pak ya? Sebetulnya gejolak kecil ada. Justru saya juga tahu setelah lebih mendalami masalah ini. Nah, bahkan saat itu katanya para tersangka sempat diamankan di Polda. Itu 2016 ya 2016, Pak, ya? Jadi sekitar bulan mungkin September. Kenapa? Karena adanya rasa kebencian dari masyarakat terhadap para tersangka. Nah, karena dianggapnya tersangka ini yang beredar di masyarakat saat itu sangat sadis katanya, geng motor yang beredar di masyarakat, sehingga sempat diamankan di Polda. Namun setelah itu dikembalikan kepada Polresta Cirebon. Jadi gejolak kecil memang ada gitu kan, tetapi tidak ya meledak gitu, bisa diantisipasi oleh Polresta, sehingga saat itu tidak ditangani oleh Polda dan dianggap ya cukup di Polres saja, karena
bukan berarti menyepelekan Polda saat itu. Karena apabila setiap perkara ditangani di Polda, ya istilahnya untuk apa ada Polres, untuk apa ada Polsek, nanti numpuk di Polda semua. Jadi tergantung eskalasi kerawanan. Nah saat itu eskalasi cukup ditangani di Polresta Cirebon. Gitu kan. Nah tapi gini Pak, kemudian kan kasus ini menjadi mencuat lagi, orang jadi ingat lagi, orang jadi notice yang mungkin dulu nggak tahu jadi tahu lagi setelah film Vina ini, setelah 7 hari ini. Betul. Ada muncul kemudian kejanggalan-kejanggalan begitu ya, ada yang mengatakan satu misalkan soal Peggy Setiawan, kemudian juga soal keterlibatan dari ayah korban, ayah Eki yang pada saat itu bertugas di narkoba, tapi justru juga menangani persoalan ini, kemudian soal hilangnya 2 DPO. Nah Pak Anton ngelihat ada kejanggalan nggak sih dalam peristiwa penyelidikan kasus ini sampai saat ini? Masalah kejanggalan ya perlu kita identifikasi. Namun mungkin bisa saya jawab satu-satu. Masalah ayahnya korban Pak Rudiana. Ya. Memang saat itu beliau di narkoba, tetapi dan juga sebagai pelapor. Tetapi tidak berarti bahwa beliau yang menangani. Hal ini bisa dibuktikan dari apa? Kan ada surat perintah tugas penyidikan. Nah di dalam surat perintah penyidikan itu ada nggak nama beliau? Nah, jadi dan setelah kita cek tidak ada nama beliau. Tapi jangankan sebagai anggota Polri, sebagai anggota masyarakat saja apabila mengetahui informasi tentang para pelaku kan boleh disampaikan. Namun ini pun juga tentu saja diuji untuk menetapkan tersangka ini kan ada bukti yang cukup dan bukti permulaan yang cukup. Nah bukti permulaan yang cukup itu apa? Kita ketahuilah bersama ini. Adanya 2 alat bukti ditambah 1 petunjuk gitu kan. Nah, tentu saja di sini Polri saat itu ya menangkap yang 8 tersangka itu ya belum ada gejala-gejala. Nah kemudian masalah PS itu sendiri saya belum berani menyebutkan namanya karena tetap harus mengedepankan ajas praduga tak bersalah, yaitu presumption innocence gitu kan, sehingga saya nyebut PS saja. Saat itu pun juga PS itu sudah disebutkan oleh para tersangka, namun masalahnya itu ya tidak jelas, kurang begitu jelas. Nah, makanya setelah ditangani perkara mungkin saat itu mereka para penyidik itu cepat puas dan juga tidak ada friksi dari korban.